Baiklah, marilah kita bahas tentang asesmen kurikulum merdeka. Seperti yang pernah saya bahas bahwa yang namanya kurikulum itu tidak sebatas konten, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan konten itu dan juga bagaimana cara menilai setelah konten itu disampaikan kepada siswa. Nah, cara menilai itulah yang disebut dengan asesmen. Nah, asesmen kurikulum merdeka ini dibedakan menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Sebenarnya istilah formatif dan sumatif ini sudah ada sejak lama, sebelum kurikulum 2013 dan sebelum kurikulum 2006 ya. Tetapi sekarang ini dimunculkan kembali istilah formatif dan sumatif. Di kurikulum 2013 memang kita tidak pernah mendengar istilah formatif dan sumatif ya. Tetapi yang sering kita dengar adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Nah, nanti bagaimana hubungan antara asesmen formatif dan sumatif ini terkait dengan istilah-istilah lama di kurikulum 2013, yaitu yang istilahnya adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita definisikan apa itu asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau di proses pembelajaran. Nah, ketika dilakukan di awal pembelajaran maka bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar, tetapi ketika dilaksanakan di proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar. Asesmen formatif ini itu tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya dipertimbangkan ke dalam rapor. Tetapi kalau asesmen sumatif ini adalah asesmen yang hasilnya nanti akan dimasukkan atau dipertimbangkan sebagai nilai rapor. Asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, proses pembelajaran selesai ini bisa saja satu topik selesai dilakukan asesmen sumatif, atau beberapa topik selesai itu juga bisa disebut dengan asesmen sumatif. Atau nanti beberapa topik yang dilaksanakan di akhir semester itu juga disebut dengan asesmen sumatif. Yang jelas asesmen sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran. Di akhir ini bisa beberapa topik, satu topik, atau nanti di akhir semester. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu kan kita kenal yang namanya KD. Nah, setelah KD itu selesai diajarkan, dilakukan yang namanya penilaian harian. Nah, penilaian harian itu juga salah satu bentuk dari asesmen sumatif. Atau ketika satu semester itu selesai, di akhir semester dilakukan penilaian, itu juga disebut asesmen sumatif. Dengan demikian, asesmen formatif itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan nilai untuk diolah menjadi nilai rapor. Kemudian kalau asesmen sumatif dimaksudkan untuk mendapatkan nilai dan selanjutnya akan dimasukkan menjadi nilai rapor. Oke, sekarang apa perbedaan asesmen formatif dan sumatif? Setidaknya kita menemukan 3 perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Namun tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan lain selain yang saya sebutkan 3 ini. Pertama, kita tinjau dari tujuannya. Asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar. Tetapi kalau asesmen sumatif mengetahui hasil belajar. Tadi saya katakan bahwa formatif itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di proses pembelajaran. Di awal tadi bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan di tengah-tengah proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar. Dan keduanya ini adalah untuk meningkatkan mutu belajar. Tetapi kalau asesmen sumatif bertujuan untuk mengetahui hasil belajarnya.
Karena hasil, maka nanti akan mendapatkan nilai yang selanjutnya akan diolah menjadi nilai rapor. Karena asesmen formatif ini tujuannya hanya meningkatkan mutu belajar, maka nilai yang kita dapatkan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan nilai rapor. Kemudian kaitannya dengan nilai, ini terkait dengan nomor 1 ya, tidak sebagai pertimbangan nilai rapor. Kemudian kalau sumatif sebagai pertimbangan nilai rapor. Ini terkait dengan tujuannya. Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu belajar untuk yang formatif, untuk yang sumatif mengetahui hasil belajar. Tentu ini berkaitan dengan nilai. Saya tegaskan lagi bahwa untuk asesmen formatif tidak sebagai pertimbangan nilai rapor, tapi kalau asesmen sumatif dipakai sebagai pertimbangan nilai rapor. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen formatif dilakukan di awal atau dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Di akhir bisa 1 topik, 2 topik, 3 topik, atau di akhir semester. Nah, sekarang teknik asesmen. Nah, teknik asesmen ini banyak sebenarnya. Di kurikulum 2013 juga sudah dibahas tentang teknik asesmen. Ada teknik pengamatan, kemudian tes, asesmen diri atau penilaian diri, asesmen antar teman sejawat, dokumentasi, wawancara, kuesioner, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Nah, dari masing-masing teknik ini ada beberapa teknik yang cocok digunakan untuk asesmen awal pembelajaran. Ada beberapa cocok untuk asesmen proses pembelajaran, ada juga yang cocok untuk asesmen sumatif. Misalkan kalau pengamatan, ini cocok untuk dilakukan di awal pembelajaran, karena pengamatan ini bisa memperoleh gambaran sejauh mana kesiapan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi ketika teknik produk ini tidak cocok untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa atau untuk dilakukan di asesmen formatif awal pembelajaran. Begitu juga unjuk kerja. Unjuk kerja ini tidak cocok dilakukan untuk asesmen formatif awal pembelajaran, karena belum diajarkan, tidak mungkin anak-anak atau siswa itu melakukan unjuk kerja. Nah, kemudian dokumentasi misalkan, ini cocok ketika dilakukan untuk proses asesmen formatif awal pembelajaran, karena dokumentasi ini bisa menggali dari nilai rapor siswa sebelumnya atau nilai topik sebelumnya, itu bisa digali untuk mendapatkan kemampuan awal siswa. Nah, selanjutnya dari teknik-teknik ini bisa kita pilah-pilah mana yang cocok untuk asesmen formatif awal pembelajaran, asesmen formatif proses pembelajaran, dan asesmen sumatif. Untuk yang formatif awal pembelajaran itu yang cocok adalah menggunakan pengamatan, wawancara, tes, dokumentasi, dan kuesioner. Tes di sini bukan tes awal atau pretes. Kita mungkin sudah mengenal yang namanya pretes atau tes awal, di mana yang diujikan itu adalah materi-materi yang akan diajarkan. Tetapi ketika melakukan tes, nanti yang diujikan itu bukan materi yang akan diajarkan, tetapi materi prasyarat yang sudah dipelajari oleh siswa, sehingga kita akan mengetahui kesiapan atau kebutuhan belajar siswa. Nah, dokumentasi ini bisa saja mengambil dari nilai-nilai pokok bahasan atau topik materi-materi sebelumnya, atau mengambil dari nilai-nilai dokumen berupa rapor. Nah, kuesioner ini berarti menjajaki, menanyai anak berupa pertanyaan-pertanyaan, bisa tertulis, bisa lisan. Kemudian asesmen formatif proses pembelajaran ini bisa pengamatan, bisa asesmen diri, bisa asesmen antar teman sejawat. Misalkan pengamatan ketika anak lagi mengikuti diskusi, ketika anak lagi paparan, itu kita bisa amati
Dengan pengamatan itu, maka kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum tercapai. Karena asesmen formatif proses pembelajaran tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Begitu juga asesmen diri ini juga bisa kita lakukan ketika asesmen formatif proses pembelajaran. Nanti dengan anak menilai diri sendiri, maka anak akan tahu mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, dan itu bisa dibaca oleh guru. Nanti guru akan melakukan tindak lanjut apa pelakuan yang selanjutnya akan diperbuat. Nah, kemudian asesmen sumatif ini bisa menggunakan tes, bisa menggunakan produk, unjuk kerja, portofolio maupun penugasan. Nah, dengan produk kita bisa menilai kualitas produk. Dari kualitas produk bisa kita menilai kompetensi siswa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dengan unjuk kerja itu juga bisa kita nilai apakah anak itu sudah mampu menguasai tujuan pembelajaran. Portofolio juga begitu, penugasan juga begitu. Jadi ketika kita menggunakan tes, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan, harapan kita sudah mampu mengambil nilai dari teknik-teknik penilaian tersebut atau teknik asesmen tersebut. Nah, berikutnya sekarang apa kaitan dengan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun yang konsep ini ada di kurikulum 2013. Nah, istilah-istilah ini walaupun tidak disebutkan di dalam standar proses atau standar penilaian, juga tidak disebut dalam Kepmen 262, juga tidak disebut dalam panduan pembelajaran dan asesmen, istilah-istilah ini tetap saja boleh dipakai ya. Ketika misalkan satu topik selesai kita ajarkan, kita melakukan asesmen sumatif. Itu kalau dulu disebut penilaian harian, sekarang disebut asesmen sumatif. Itu istilah penilaian harian juga masih bisa kita pakai sebenarnya. Nah, begitu juga penilaian PAS. PAS ini kan sebenarnya penilaian sumatif, tetapi di akhir semester. Nah, penilaian akhir tahun ini juga sebenarnya adalah penilaian sumatif yang dilakukan di akhir tahun. Jadi ketika istilah ini boleh dipakai di kurikulum Merdeka. Tetapi kalau kita tidak mau pakai istilah ini juga tidak masalah. Kan merdeka, make boleh, tidak make juga boleh. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.